Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dengan syarahnya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Kita sampai kepada bab yang ke-20 berkaitan dengan sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang salih. Maka bagaimana jika kubur orang salih itu disembah? Ya, maka bagaimana jika kubur orang salih itu disembah? Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya walaupun ibadahnya itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah itu dilakukan di dekat atau di sisi atau di samping kubur orang saleh? Kenapa jemaah? Kenapa Nabi memiliki sikap keras ya terhadap umat ini jika ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah? Ini ibadahnya lillahi ta'ala, ini ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, namun dilakukan di samping kubur orang saleh. Apa jawabannya jemaah? Apa ya, ini apa yang terkandung dari sikap Nabi ini? Ini sikap yang benar dari Nabi yang mulia, sikap yang Masya Allah dari Nabi yang mulia ini, karena beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya ini, sehingga beliau bersikap keras jika ada di antara umatnya ini yang beribadah kepada Allah namun ibadahnya itu dilakukan di sisi, di dekat, di samping, ini di samping kubur orang saleh. Ini kalau dalam bahasa agama adalah saddan lidzari'ah. Ya, saddan lidzari'ah, untuk menutup celah ya penyimpangan, menutup pintu penyimpangan, gitu ya. Dalam rangka sikap Nabi ini dalam rangka apa? Saddan lidzari'ah, yakni untuk menutup ya hal-hal yang tidak diinginkan, menutup celah-celah atau pintu-pintu yang mengarah kepada keburukan, kan gitu. Apa itu keburukannya? Nah, ini masalahnya. Ya, Nabi itu kan jelas manusia pilihan yang selalu mendapat bimbingan dari Rabbul Alamin, ya kan? Mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memiliki basirah,
ilmu yang dengannya dapat melihat apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Ya, ini bagian dari nubuwah, bagian dari nubuwah, berita kenabian beliau SAW. Karena beliau telah tahu apa yang menimpa orang-orang Yahudi, apa yang menimpa orang-orang Nasrani dari yang seperti ini, ya kan? Dari yang seperti ini, maka ini pun akan terjadi atau tidak mustahil akan terjadi pada sebahagian dari umat Islam ini. Itu maknanya begitu. Jadi berkaitan dengan Nabi yang mulia SAW yang ilmu agamanya itu sempurna, beliau bisa melihat apa yang bakal terjadi nanti pada sebahagian umatnya ini. Nah, kemudian hal yang paling mendasar dari sikap Nabi ini adalah hati manusia itu umumnya lemah. Umumnya hati manusia itu apa? Lemah. Karena hati yang lemah ini mudah sekali terbawa oleh suasana. Nah, ini hati yang lemah itu gampang sekali, mudah sekali terbawa oleh suasana, ya kan? Contoh, nggak usah yang seperti ini, ya, kan jelas dilarang oleh Nabi itu. Pada saat Idul Fitri dilarang hati kita ini sedih, kan? Betul tidak? Jadi apa yang diharapkan oleh Nabi yang mulia kepada kita semua pada saat hari raya itu? Hati kita bagaimana? Bergembira. Bergembira. Lalu bagaimana kalau saat hari raya ada di antara umatnya ini, umat Nabi ini yang melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya? Ya mungkin beberapa bulan sebelumnya itu baru meninggal, atau menjelang Ramadan baru meninggal, kan gitu ya. Nah, pada saat hari raya itu melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya itu, bagaimana suasana hatinya? Bagaimana jamaah? Pasti. Jadi hati itu akan terbawa oleh suasana, oleh keadaan. Nah, kan begitu. Betul kan? Nah, apalagi ini masalahnya, apalagi jika hati umat yang lemah ini berada di samping kubur orang saleh, ya kan? Berada di dekat kuburan orang saleh, kubur kiai, kubur ya wali fulan, sunan fulan, gitu ya, atau kubur-kubur orang saleh lainnya, maka pasti hati manusia yang lemah itu akan terbawa oleh lingkungan yang ada, suasana yang ada. Udah pasti itu. Ya. Apa yang timbul barangkali, yakni awal kali atau perdana ketika melakukan ziarah kubur ke kubur orang saleh bagi hati yang lemah itu? Apa yang muncul di hati orang yang lemah? Hah? Apa? Ketika ziarah ke kubur orang saleh tadi, apa yang muncul di hatinya? Ya? Kesedihan? Ya, ini perdana ini, yakni ziarah perdana misalnya, atau mungkin yakni yang kedua kali barangkali, ya. Tentu yang muncul di hati ya umat yang memang hatinya lemah ini, ya, yang muncul itu adalah semacam apa ya, mungkin kerinduan kepada orang saleh barangkali, menghormatinya, memuliakannya, ya, mengagungkannya, kan begitu.
Karena ini kubur orang saleh. Kubur orang saleh kan begitu, terbawa hanyut hatinya itu di hadapan kubur orang saleh. Nah, lama kelamaan, nah ini kalau terus menerus melakukan ziarah kubur kepada kubur orang saleh, lama kelamaan ada di hatinya itu apa? Ya, ada di hati orang-orang yang lemah ini pengkultusan, ya, pengkultusan terhadap kubur orang saleh. Lama-lama ya mintanya bukan kepada Allah lagi, kan gitu, karena sudah ada ya, yakni pengkultusan. Bahkan tadi di hati sudah ada pengkultusan di hati, maka yang timbul apa? Mintanya, berdoanya kepada sahibul qabr, penghuni kubur, bukan lagi kepada Rabbul Alamin, ya kan? Bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diyakini ya penghuni kubur ini adalah orang salih yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu diyakini seperti itu. Ya kan? Yang namanya orang salih itu memiliki apa? Maqam, kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, inilah ya sikap Nabi yang keras terhadap keadaan yang seperti ini. Ya, terhadap keadaan yang seperti ini, apalagi ya, tadi dikatakan apalagi jika kubur orang saleh itu disembah. Kubur orang saleh itu disembah. Kubur orang saleh itu disembah. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita pahami di sini, mengapa Nabi memiliki sikap keras. Mengapa Nabi itu memiliki apa? Sikap keras terhadap umatnya ini jika mereka beribadah, walaupun ibadahnya kepada Allah lillahi ta'ala, tapi dilakukan di samping kubur orang saleh. Seperti baca Qur'annya di samping kubur orang saleh, ya. Atau apa lagi? Zikirnya, atau apa lagi? Nazarnya barangkali, atau yang lainnya dilakukan di samping kubur orang saleh, walaupun ibadahnya lillahi ta'ala, walaupun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini disikapi oleh Nabi dengan sikap yang keras. Itu tadi sebabnya, ya, karena banyak dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang Nabi ketahui gitu ya di masa itu, yang memang terjerumus kepada syirik yang berkaitan dengan ya, yakni kuburan orang saleh. Nah, maka mereka-mereka yang akhirnya beribadah kepada sahibul qabr, penghuni kubur, maka ini disebut dengan kuburiyun, ya, para pecinta kubur. Bayangkan, para pecinta kubur yang mengarah kepada syirik. Nah, ini kecintaan terhadap kubur orang saleh yang mengantarkan ya si hamba kepada kesyirikan, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah karena beliau ingin menjelaskan ya bahwa inilah sikap Nabi yang benar sebagai orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencegah umatnya ini terjerumus, terjatuh kepada lubang syirik. Ya, terjatuh kepada lubang syirik. Maka Nabi bersikap keras. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap Nabi yang keras sallallahu alaihi wasallam dari dalil-dalil. Nah, itu bisa kita dapati sikap Nabi yang keras dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitab tauhidnya ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat terlebih dahulu keterangan dari pensyarah kitab ini rahimahullah. Beliau mengatakan beribadah kepada kubur orang saleh merupakan syirik besar, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal di sisi kubur orang saleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan kepada peribadatan terhadap orang saleh tersebut. Sedangkan perantara-perantara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan itu haram hukumnya, sebab mengantarkan kepada syirik besar, dan sebab mengantarkan kepada syirik besar, dan syirik besar merupakan dosa yang paling besar. Maka bab-bab sebelum dan sudah ini menunjukkan keterasingan Islam. Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian dari negeri Islam mesti di dalamnya terdapat peribadatan di sisi kuburan orang-orang yang dianggap saleh atau wali, padahal terdapat teguran yang sangat keras dalam Islam terhadap perbuatan demikian. Nah, ini berkaitan dengan kubur-kubur orang saleh di zaman sekarang ini dijadikan oleh orang-orang setempat, dijadikan oleh orang-orang setempat itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai sisi ekonominya lah, pendapatan mereka, kan? Pendapatan mereka, bahkan mereka beri berbagai macam fasilitas. Jadi kubur orang saleh itu dibangunkan semacam rumah atau ruangan baginya, diberi penerangan, karpet gitu bahkan AC barangkali dan lain sebagainya, biar orang nyaman melakukan ziarah yang berbau kesyirikan. Ziarah yang berbau kesyirikan. Belum lagi disiapkan di dekat kubur-kubur orang saleh itu penginapan-penginapan, kan? Dan lain sebagainya lah. Berdiri ini itu warung dan sebagainya. Udah betul-betul menjadi pemasukan bagi wilayah setempat itu, dan ini dilestarikan, memang diupayakan agar terus-menerus berjalan. Kenapa? Karena ini sisi ekonominya, agar terus masuk kepada mereka yang seperti ini. Nah, makanya kalau ada daerah-daerah yang dikatakan minus, yakni ekonominya, tinggal dibuat hal-hal yang aneh-aneh di situ, pasti akan datang itu orang-orang. Ini dibuat hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya di daerah mana itu, Pandeglang itu ada batu katanya. Di situ ada keluar mata air. Dibuat cerita-cerita yang aneh-aneh, yang ternyata subhanallah dipercayai lagi oleh orang-orang oleh sebagian orang-orang. Jadi mata air itu konon katanya tembusan dari air Zam-Zam. La haula wala quwata illa billah. Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya seperti ini? Jadi memang dibuat seperti itu sehingga membuat orang-orang berdatangan, para peziarah berdatangan, kan? Dan meningkatkan ekonomi setempat. Ini sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya UUD. UUD juga ujung-ujungnya itu. Jadi ini sengaja dibuat, sengaja dilakukan oleh sebagian orang, bahkan dibuat kubur-kubur yang tadinya tidak ada, kok tiba-tiba ada ini kuburan. Dikatakan kuburan Habib Fulan, Sunan Fulan atau Wali Fulan lah begitu yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan itu terjadi di negeri kita. Jadi inilah berkaitan dengan tujuan sebagian orang adalah masalah duniawi pada dasarnya. Mereka buat hal seperti ini untuk menjerumuskan manusia, untuk mengarahkan orang-orang kepada syirik, kepada perbuatan syirik. Dan ini yang dipertegas oleh Nabi yang mulia SAW melalui hadis-hadisnya. Maka beliau sangat khawatir memang terhadap kuburnya nanti,
Ketika Nabi wafat begitu ya, beliau sebelum wafat ya ada semacam kekhawatiran. Ada semacam kekhawatiran pada diri beliau ketika nanti wafat gitu akan menjadi ajang ya kesyirikan, maka beliau berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin agar kuburnya kelak tidak dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Maka Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya jenazah Nabi tidak dikubur di pemakaman umum Baqi Al-Gharqad. Di mana Nabi dimakamkan? Di rumah Aisyah. Ya, di rumah Aisyah. Nah, inilah berkaitan dengan jawaban Rabbul Alamin atas doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diwafatkan oleh Rabbul Alamin di rumah Aisyah, pada pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak dimakamkan di pemakaman umum umat Islam di Baqi Al-Gharqad. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu satu abad yang silam, sebelum Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia ketiga ya, menguasai Hijaz. Menguasai, kalau disebut Hijaz itu berarti Mekah Madinah. Mekah Madinah itu sebutan dahulu, sebutan orang-orang dahulu kalau disebut negeri Hijaz, wilayah Hijaz itu maknanya adalah Mekah Madinah. Nah, di Madinah dan juga di Mekah satu abad yang silam itu jelas kubur-kubur ya, kubur-kubur para sahabat gitu ya, kubur-kubur orang-orang saleh di zaman dahulu itu dibangun di atasnya bangunan-bangunan dan disembah. Jadi banyak kesyirikan di masa dahulu, baik itu di Mekah atau di negeri Madinah, di Baqi Al-Gharqad. Nah, itu kubur-kubur para istri Nabi, kubur-kubur para sahabat, tidak lepas dari aktivitas kesyirikan kaum muslimin yang ada di masa itu. Ya. Nah, ini yang terjadi. Setelah Raja Abdul Aziz menguasai negeri Hijaz, maka beliau bersihkan kubur-kubur itu semua, dibersihkan dari unsur-unsur syirik, dari unsur-unsur kesyirikan. Jadi sebelumnya Hijaz itu dikuasai oleh kaum Ashraf namanya, kaum Ashraf yang mereka mengaku keturunan Nabi kata mereka. Lalu setelah dikuasai oleh Raja Abdul Aziz, yang raja ini adalah muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela ya melihat pemandangan syirik yang ada di Mekah dan di Madinah, maka begitu ia menguasai negeri Hijaz langsung dibersihkan kubur-kubur itu semua dari bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya yang menjadi ajang kesyirikan di masa itu. Maka bersihlah ya negeri Hijaz, bersihlah negeri Mekah dan Madinah dari praktek-praktek kesyirikan, dari ya kuburiyun, para pencinta kubur ya, dari perbuatan orang-orang yang ya, mencintai kuburan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dalil yang pertama dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah وما فيها من السور فقال أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فأولئك جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Diriwayatkan dalam kitab sahih, ini Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, semoga Allah meridainya.
bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, semoga Allah meridainya, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dan rupaka-rupaka gambar atau patung-patung yang terdapat di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Jadi Ethiopia ketika itu jelas mereka beragama Nasrani penduduknya, ya, dan juga rajanya, para pembesar kerajaannya mereka adalah orang-orang Nasrani. Maka beliau SAW bersabda apa? Mereka itu apabila ada orang yang salih atau seorang hamba yang salih meninggal, mereka bangunkan di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat dalam tempat tersebut rupaka-rupaka atau gambar atau patung manusia. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Nah, jadi Nabi bersabda sampai di sini, ya, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Nah, kemudian dijelaskan setelah itu, ini di luar dari hadis Nabi, maka mereka itu mengumpulkan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka atau patung-patung atau gambar makhluk bernyawa. Nah, ini hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan hal ini. Tentunya ya, ini ketika Ummu Salamah ini bersama rombongan sahabat-sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi di masa dahulu para jamaah, sebelum adanya ya kewajiban hijrah ke negeri Madinah, di awal-awal dakwah Nabi, di mana orang-orang kafir Quraisy mengintimidasi kaum muslimin, maka Nabi izinkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia, yang ketika itu rajanya adalah Raja Najasyi yang beragama Nasrani, kelak masuk agama Islam secara diam-diam, wafat dalam keadaan muslim, ya, wafat dalam keadaan muslim. Jadi Ummu Salamah termasuk di antara yang berhijrah ke negeri Ethiopia. Dan para sahabat yang hijrah ke negeri Ethiopia mendapat dua kali ya, balasan atau dua pahala dari Allah, karena mereka memiliki dua hijrah sekaligus. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, yang kedua ya, hijrah ke negeri Madinah, ke negeri Madinah. Jadi dua hijrah mereka ini, ya, dua kali hijrah tempat. Hijrah tempat namanya, hijrah ke negeri Ethiopia, dan setelah itu hijrah ke negeri Madinah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di sini pengalaman Ummu Salamah, ya, beliau menceritakan pengalamannya ketika berada di negeri Ethiopia, di mana seluruh penduduk Ethiopia beragama Nasrani, dan di situ ada sebuah gereja, ya, gereja yang dibangun oleh kerajaan ya, Najasyi ketika itu, yang tentunya dilihat oleh Ummu Salamah. Di dalam gereja tersebut apa? Ada gambar-gambar, patung-patung, rupaka-rupaka makhluk bernyawa, kan gitu, ya kan? Itu biasa terjadi hampir pada semua gereja seperti itu. Nah, ini yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Ethiopia, ya, negeri Ethiopia. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan penjelasan kepada Ummu Salamah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka itu, oleh ahli kitab. Nah, karena yang melakukan ini adalah ahli kitab, maka tentu Nabi mengkhawatirkan terhadap umatnya. Apa yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya ini, maka terbukti di zaman kita sekarang ini. Terbukti gak? Terbukti. Terbukti di zaman kita sekarang ini. Ya, ada kubur, ya, di antara kubur-kubur orang saleh, dibangunlah bangunan di atasnya, atau bahkan dibangun masjid, ya, atau tempat ibadah, lalu
sebagian dari umat ini beribadah di dalamnya. Sebagian dari umat ini beribadah di dalamnya. Nah, inilah yang mendasari kekhawatiran Nabi yang mulia, sehingga Nabi itu bersikap keras terhadap umat ini akan bahaya syirik yang mengancam mereka. Ya, akan bahaya syirik yang mengancam mereka. Tapi kan lihat, apakah semua umat Islam sadar hal ini? Nggak sadar ya. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu, atau barangkali di antara tokoh-tokohnya faham yang seperti ini, tahu tentang hal seperti ini, namun didiamkan. Kenapa? Lagi-lagi ya, UUD juga lagi-lagi. Ujungnya apa? Nah itu ya, UUD, income bagi mereka, pemasukan bagi mereka. Ya, mereka adakan tuh tiap tahun tuh, ya, wisata religi namanya. Keren kan? Ya, wisata religi katanya. Nah, yang dengan seperti itu ya mereka pastilah dapat pemasukan. Mereka memiliki pemasukan dalam hal ini. Nah, ini yang mereka lestarikan. Dan ini kalau yang seperti ini kalau kita bicara seperti ini, pasti tokoh-tokoh itu kepanasan. Pasti mereka nggak suka dengan kajian seperti ini. Pasti mereka akan yakni berusaha semaksimal mungkin agar kajian yang seperti ini nggak ada lagi di negeri kita. Tidak ada lagi di negeri kita, agar apa? Tidak istilahnya terusiklah ya dapur mereka itu. Tidak terusik dapur mereka, kan gitu. Ya kan? Nah, ini makanya dakwah tauhid dan dakwah sunnah itu mengancam eksistensi mereka itu. Ya, mengancam dakwah mereka itu, mengancam income mereka itu. Mereka memang nggak senang dengan dakwah tauhid ini, mereka nggak senang. Dengan dakwah sunnah mereka itu nggak senang, sama sekali nggak senang. Ya, jadi mereka inginkan agar kesyirikan ini dilestarikan, bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dilestarikan, kan gitu, agar apa? Dunia mereka itu tetap ya berjalan, ya terus pemasukan mereka mengalir dan tidak terhenti. Nah, inilah cara-cara ya, yang tidak benar, yang harus kita singkirkan seperti ini dari negeri kita tercinta. Maka kita menginginkan umat Islam itu ya berilmu, umat Islam itu yakni menjadi umat yang terpelajar ya dengan Al-Quran, dengan bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar mereka lepas dari belenggu syirik, agar mereka lepas dari belenggu bid'ah. Nah, begitu para jamaah. Ini yang kita inginkan di negeri kita ini, tegaknya tauhid, tegaknya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, sekarang kita lihat keterangan di sini. Ummu Salamah menuturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang beliau dalam keadaan sakit. Apa-apa yang dilihatnya di tempat-tempat ibadah orang Nasrani berupa gambar-gambar manusia. Maka Nabi SAW menerangkan sebab yang menjadikan mereka membuat gambar-gambar tersebut, yaitu sikap ghulu dalam pengagungan terhadap orang saleh. Sikap itu menjadikan mereka membangun tempat-tempat ibadah, yaitu kubur-kubur orang saleh, dan membuat gambar-gambar mereka di tempat tersebut. Lalu Rasulullah SAW menerangkan hukum bagi pelaku hal itu. Bahwa mereka adalah sejelek-jelek manusia. Hal itu karena mereka mengumpulkan dua larangan dengan perbuatan tersebut, yaitu fitnah kuburan dengan menjadikan ia sebagai masjid, dan fitnah mengagungkan rupaka-rupaka yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Jadi sekaligus ada dua fitnah bagi mereka, fitnah ya terhadap kubur orang saleh, dan yang kedua apa? Patung-patung, gambar-gambar, lukisan makhluk bernyawa yang ada di situ. Nah, ini ya, ini yang ditegaskan di sini.
Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi ini menunjukkan apa? Kekhawatiran beliau terhadap umatnya. Apa yang menimpa ahli kitab bakal juga menimpa sebagian dari umatnya ini. Nah, ini sudah terjadi. Jadi apa yang Nabi sabdakan 14 abad yang silam terbukti di zaman kita. Terbukti di zaman kita ini. Boleh saksikan oleh para jamaah, boleh para jamaah menuju kubur-kubur yang biasa diziarahi oleh sebagian kaum muslimin, kan begitu? Ya, kubur para wali, para sunan, para kiai atau yang semisal yang dianggap sebagai orang soleh, yang dianggap sebagai orang soleh, kan begitu. Maka lihat apa yang dilihat oleh para jamaah, saksikan sendiri. Lihatlah sendiri apa yang dilakukan oleh mereka di kubur-kubur seperti itu. Pasti yang kita dapati mereka yakni meminta perlindungan misalnya kepada sahibul qabr, meminta tolong kepada sahibul qabr, meminta bantuan kepada sahibul qabr, meminta jodoh, anak, ya, jabatan dan lain sebagainya lah kepada sahibul qabr. Dan itu nyata. Ini bukan dongeng ini. Ini bukan fiktif. Ini bukan fiktif. Ini betul-betul nyata sekali dan saya saksikan sendiri di Ampel sana, Surabaya sana itu. Ya, di kuburan Sunan Ampel Surabaya, saya lihat itu bisnya itu bukan satu saja. Wah, banyak bisnya itu berjejer. Artinya apa? Yang ziarah itu banyak sekali. Ya, yang melakukan ziarah itu banyak sekali dari umat ini. Ya, kalau yang melakukan syirik ini adalah non muslim, maka nggak perlu kita bicara. Tapi kalau yang melakukan syirik ini adalah sebagian dari umat ini, barulah kita berbicara, karena jelas inilah merupakan kenyataan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi khawatirkan 14 abad yang silam bisa kita saksikan kenyataannya, realitanya di zaman kita sekarang ini. Dan inilah di antara faktor yang membuat umat Islam ini lemah selemah-lemahnya. Ya, lemah selemah-lemahnya karena mereka ya tawakalnya, bergantungnya, berharapnya, memintanya kepada siapa? Kepada mayit, kepada kuburan, bukan kepada Rabbul Alamin, bukan kepada Rabbul Alamin. Nah, ini lemah para jamaah, membuat umat Islam ini lemah. Ini faktor saja di antara sekian banyak faktor yang membuat umat Islam itu lemah di zaman kita sekarang ini, adalah faktor syirik yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan itu. Baik, sekarang kita lihat faedah dari dalil yang pertama. Yang pertama, faedahnya larangan dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal di sisi kubur orang saleh, karena itu merupakan wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan hal ini merupakan perbuatan orang-orang Nasrani. Yang kedua, membicarakan perbuatan jelek orang-orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin. Yang ketiga, peringatan dari gambar-gambar dan patung, ya. Peringatan dari gambar-gambar dan patung, terutama gambar dan patung orang-orang yang diagungkan, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini dia, nggak boleh. Kalau sudah ada kuburan lalu dibangun masjid, maka kuburannya harus dipindahkan dulu mestinya, baru dibangun masjid. Sebagaimana Masjid Nabawi yang asalnya tanah itu adalah tanah milik dua anak yatim yang dibeli oleh Nabi, dibeli kaum muslimin, lalu di dalamnya memang sudah terdapat kubur-kubur orang-orang jahiliyah, lalu kubur-kubur tersebut dibongkar, dipindahkan tulang belulangnya, ya, dibongkar, dan tidak ada lagi kubur-kubur
tersebut sehingga baru dibangun Masjid Nabawi. Baru dibangun Masjid Nabawi. Jadi tidak ada unsur kesyirikan. Tidak ada unsur apa? Kesyirikannya lagi. Ya. Yang kelima, orang yang membangun masjid di kubur orang saleh. Orang yang membangun masjid di kubur orang saleh, ia termasuk jelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun niatnya baik, karena perbuatannya itu bisa menyampaikan kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka tidak boleh ya mengubur jenazah di dalam masjid. Ini masjid sudah ada ini. Lalu dikubur jenazah di dalam masjid atau di samping masjid, di halaman masjid, depan, belakang, kanan, kiri, dan masih tanah masjid, maka tidak boleh. Yang keenam, kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang-orang saleh dan wali sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung atau berhala, atau bahkan lebih besar lagi, karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seorang yang dianggap saleh lebih melekat ke jiwa atau hati daripada syirik ya dengan kayu atau batu atau yang semisal ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, kalaulah hati yang lemah itu sudah terikat dengan kubur orang saleh, ini sulit untuk melepaskannya. Sulit ini. Bahkan ya hati tersebut lama kelamaan ya akan mengkultuskan kubur orang saleh. Maka sudah pasti kalau sudah ada pengkultusan, yang pasti terjadi apa? Syirik. Ya, kesyirikan dengan berbagai macam caranya. Baik, sekarang kita lihat dalil yang kedua. Walahuma anha, dan dari keduanya, dari Bukhari Muslim. Ya, dari Bukhari Muslim anha, yaitu dari Aisyah. Qalat, ia berkata, lamma nazala bi Rasulullah sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza ghamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalik ubriza qabruhu ghaira anna khushiya ay yuttakhadh masjidan. Dari Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, ini beberapa saat sebelum Nabi wafat, begitu ya, beliau pun menutupkan kain di atas wajahnya. Ini karena beliau sakit yang amat berat. Jadi sakitnya seorang Nabi itu sakit yang berlipat-lipat dari sakitnya orang biasa, karena jelas ini merupakan ujian bagi orang ya yang paling sempurna lah kita katakan agamanya. Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kata Nabi, seberat-berat cobaan ujian adalah diterima oleh para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya, dan orang-orang di bawahnya ini agama atau kualitas agamanya, kan begitu. Maka ini hal yang wajar. Ya, dan Nabi kadang pingsan, kemudian sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi, begitulah yang dialami oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya, sakit yang sangat berat sekali. Makanya beliau menutupi wajahnya dengan kain karena saking beratnya sakit yang beliau derita di masa itu. Lalu beliau membuka lagi kain itu saat terasa menyesakkan nafas. Dalam keadaan demikian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Seandainya bukan karena hal tersebut, niscaya kuburan beliau nabi akan dinampakkan. Nah, ini akan dinampakkan. Hanya saja kekhawatiran akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi sudah ada kekhawatiran ya dari diri Nabi, kalau nanti di kemudian hari
kubur Nabi itu dijadikan sebagai ajang ibadah oleh umatnya ini. Nah, kita lihat tadi sudah saya katakan bahwa kubur-kubur yang derajatnya jauh di bawah kubur Nabi, kubur-kubur yang derajatnya jauh di bawah derajat kubur Nabi, itu saja sudah dijadikan sebagai ajang ibadah, ya kan? Ya kan? Betul tidak? Saya tanya nih kepada jamaah, kubur siapa di dunia ini yang paling mulia? Tentu kubur Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau begitu kubur-kubur yang lain bagaimana Pak jamaah? Derajatnya di bawah kubur Nabi. Nah, pasti. Apakah itu kubur kiai, kubur para wali, kubur para sunan yang ada di negeri kita atau negeri-negeri yang lain, derajatnya itu di bawah kubur Nabi. Nah, itu saja sudah dijadikan sebagai tempat ibadah, ya kan? Betul tidak? Sudah dijadikan sebagai tempat ibadah, apalagi kalau kubur Nabi itu dinampakkan, gitu, dinampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang. Gimana itu? Nah, ini kubur Nabi saja sudah dilapis dengan 3 lapis tembok, dilapis dengan 3 lapis tembok. Maka tembok yang paling luar yang dapat dilihat oleh para peziarah gitu ya, itu tembok yang paling luar itu memang ada celah gitu, ada celah-celah, ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu dahulu, ini ceritanya di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang nggak mungkin lagi bisa melakukan yang seperti ini, karena sudah diberi jarak oleh pihak keamanan ya, kerajaan Saudi Arabia, agar umat ini tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan gitu. Karena ini evaluasi dari kejadian yang dahulu. Di masa dahulu itu tidak ada lagi pembatas, jadi para peziarah itu bisa langsung menyentuh tembok atau pagar yang paling luar itu. Nah, itu ada celah-celahnya itu. Nah, itu mereka memasukkan kertas atau memasukkan surat lah, ya, ke dalam melalui celah-celah tersebut ke dalam ya pagar atau tembok yang paling luar itu, dimasukkan ke dalamnya. Nah, kalau dikumpulkan itu lalu dibaca, nah itu banyak hal-hal yang aneh-aneh. Wahai Rasulullah, saya minta ini, minta itu. Bayangkan, tertuju kepada Nabi itu. Ya, permintaan, permohonan tertuju kepada Nabi yang sudah wafat. Wahai Rasulullah, gitu ya, tolonglah saya dari musibah ini misalnya. Wahai Rasulullah, nah, begitu seterusnya. Banyak sekali permintaan-permintaan. Ya, banyak sekali permintaan-permintaan pada ya kertas-kertas tersebut yang tertulis begitu. Dan itulah keadaan umat ini. Itu menggambarkan kualitas agamanya seperti itu, kualitas akidahnya seperti itu. Ya, jadi banyak yang diantara mereka itu masih berbuat syirik kepada Rabbul Alamin, masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang ini nggak bisa lagi mereka mendekat ke tembok paling luar itu, karena sudah dikasih jarak lagi, sudah diberi jarak lagi untuk tidak bisa mendekat. Bayangkan, nggak bisa lagi mendekat. Nah, ini yang kita lihat. Ya, baik. Sekarang kita kembali di sini. Syarah dari dalil yang kedua ini, kita dengarkan. Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat beliau dari apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu dari setiap hulu terhadap kubur para nabi mereka yang mengantarkan mereka kepada perbuatan syirik. Hal ini membuat Nabi SAW dalam keadaan kepayahan karena menghadapi beratnya sakaratul maut, memperingatkan kepada umatnya agar jangan bersikap hulu terhadap kubur beliau.
dengan menjadikan kubur beliau sebagai masjid yang mereka sholat di dalamnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. Maka salawat dan salam semoga diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menyampaikan hal itu dengan penyampaian yang sangat jelas. Ya. Sekarang kita lihat faedahnya dari dalil yang dibawakan. Yang pertama, larangan menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid yang dipergunakan untuk sholat, karena hal itu bisa mengantarkan kepada syirik. Yang kedua, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar terhadap tauhid. Beliau takut kalau kuburnya diagungkan, karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada syirik. Yang ketiga, semangat Rasulullah SAW untuk menunjuki umat ini kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan, yakni dari syirik. Yang keempat, larangan membangun bangunan pada kubur. Yang kelima, bantahan kepada orang-orang yang memperbolehkan membuat bangunan di atas kubur para ulama, walaupun dengan alasan untuk membedakan dengan kubur lainnya. Nah, ini tidak dibenarkan untuk membangun bangunan apapun di atasnya. Yang ketujuh, boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Nah, ini dikarenakan Nabi melaknat Yahudi Nasrani secara umum. Tapi kalau secara khusus nggak boleh. Melaknat individu mereka nggak boleh, apalagi masih hidup. Melaknat individu mereka yang masih hidup nggak boleh. Tidak dibenarkan. Kenapa jemaah? Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu akhir kehidupannya. Boleh jadi Allah kasih hidayah taufik. Boleh jadi Allah kasih hidayah taufik kepada individu mereka. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi untuk secara umum boleh. Atau ketika melintasi kubur-kubur mereka ini boleh, karena sudah wafat di atas kekufuran. Jelas-jelas wafatnya di atas kekufuran mereka. Nah, ini dibenarkan, dibolehkan. Yang kedelapan, hadis ini menjelaskan di antara sebab mengapa Nabi SAW dikubur di rumah, karena takutkan kubur beliau akan disembah. Dan ini juga jelas dari hadis Abu Bakar As-Siddiq bahwa jenazah seorang nabi dimakamkan di mana dia wafat, karena itulah tanah yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin menjadi kubur nabinya. Kubur nabinya, kan begitu. Kemudian yang ke-9, kecerdikan pemahaman Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau faham bahwa maksud Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi Nasrani adalah agar umatnya tidak meniru mereka dengan menjadikan kubur beliau sebagai masjid atau tempat ibadah. Yang ke-10 yang terakhir, Nabi SAW sebagaimana manusia biasa, beliau juga wafat serta mengalami sakaratul maut, yakni keadaan berat menjelang kematian. Keadaan yang sangat berat menjelang kematian, maka disebut dengan sakaratul maut. Maka Nabi mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, kata Nabi. La ilaha illallah, sungguh kematian itu diawali oleh sakarat, yakni keadaan yang berat, keadaan yang sangat berat yang menimpa orang yang mau meninggal. Itu keadaan yang berat. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi yang mulia, diarahkan oleh Nabi yang mulia untuk membimbing orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dibimbing untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Lakinu, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah, yakni bimbinglah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan lagi dalil yang berikutnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala an, ia berkata, 5 hari sebelum wafatnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ilallah ay yakuna li minkum khalil, fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, wa la kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhu Abu Bakrin khalila, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik," kata Nabi. Artinya, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian, karena sungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Seandainya aku boleh menjadikan seorang menjadi khalil dari umatku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalilku, kekasih muliaku. Lihat, ini keutamaan besar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, gitu ya. Dan ketahuilah, sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Nggak boleh. Nabi sudah larang. Nabi sudah larang yang seperti ini. Mungkin hadis ini belum sampai kepada mereka, ya kan? Kita berhusnudzon, barangkali hadis seperti ini belum sampai kepada mereka. Baik. Rasulullah SAW melarang hal tersebut, menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah di akhir hayat beliau. Kemudian saat sakaratul maut, beliau melaknat orang-orang yang melakukannya. Dan perlu diketahui bahwasanya salat di sisi kubur itu termasuk dalam kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid. Inilah makna perkataan Aisyah, yakni khasyiya ayyutakhadh masjida, ditakutkan kubur beliau dijadikan masjid, karena para sahabat pada waktu itu tidak mungkin membangun masjid di sekitar kubur beliau. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Sebagaimana sabda Nabi, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura," dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, yakni tayammum, debunya itu. Jadi tempat mana saja yang kita sholat padanya itu adalah masjid. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah, apa makna masjid? Enggak, makna serletter-leknya itu masjid apa? Dari asal kata sajadah. Sajadah itu sujud. Masjid tempat sujud. Itu makna serletter-lek. Jadi maknanya letterlek, masjid itu dalam bahasa Arab masdar, ya, dari sajadah, artinya tempat sujud, itu masjid, ya, masjid. Jadi tempat manapun di dunia ini boleh dijadikan sebagai masjid, karena Nabi tadi mengatakan apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, Allah jadikan untukku permukaan bumi ini, ya, boleh dijadikan sebagai masjid dan tanahnya tahura, untuk bertayamum, ya. Jadi seluruh permukaan bumi, kata Nabi. Memang ada pengecualian, dalam riwayat yang lain ada pengecualian, hanya 2 tempat saja tidak boleh dijadikan sebagai masjid, tempat sujud, yaitu kuburan, nah ini dia, dan toilet. Kuburan nggak boleh dijadikan sebagai tempat sujud atau masjid,
Maka kalau ada nih, ada area pemakaman luas sekali areanya, di tengah-tengahnya ada musola lagi, dibangun musola katanya, ya nggak boleh sholat di dalamnya, karena di sekelilingnya apa? Kuburan. Di sekeliling musola itu kuburan, udah pasti, kan gitu. Yakni dibangunnya masjid atau musola itu di area pemakaman, itu sudah pasti tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, ya kan? Nah, jadi ini yang bisa difahami oleh para jamaah, ya. Coba perhatikan bagi jamaah yang pernah ke Masjid Nabawi atau melihat ya Masjid Nabawi, kan setelah pagar halaman Masjid Nabawi itu ada jalan, itu jalan ya untuk para pejalan kaki. Lalu setelah itu ada pagar tembok yang tinggi mengelilingi kuburan pemakaman umum Baqi Al-Gharqad. Baqi ya kan, Baqi Al-Gharqad. Nah, pertanyaan, apakah ya pagar tembok kuburan Baqi dengan pagar tembok Masjid Nabawi, halaman Masjid Nabawi itu menyatu? Tidak menyatu. Masing-masing ada pagar temboknya, ada pagarnya tersendiri, kan gitu. Nah, tengah-tengahnya ada jalan bagi pejalan kaki. Nah, ini sudah berarti sudah apa? Jauh di luar, ya, jauh di luar dari area Masjid Nabawi, kan begitu. Ya, nah ini yang kita lihat ya. Ini yang kita lihat. Baik. Sekarang kita dengarkan syarahnya. Menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundub, menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundub, Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian saat dalam keadaan hendak diambil nyawanya, sebagaimana hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari perkataan Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini ya. Baik, faedahnya, larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, salat di sisinya atau menghadap ke arahnya. Kemudian larangan membangun masjid di kubur dan membangun kubah pada kubur agar tidak terjadi kesyirikan dengan sebab hal tersebut. Yang ketiga, menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Yang keempat, membangun masjid di kuburan adalah kebiasaan tercela umat sebelum kita. Ini ahli kitab. Yang kelima, penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, penetapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah, yakni kekasih mulia Allah, kecintaan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga Khalilullah. Yang ketujuh, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling utama, karena hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini dalam hadis Amr bin Al-As, sahabat bertanya itu kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahab ilaik, wahai Rasul, siapa manusia yang paling kau cintai? Jujur Nabi mengatakan Aisyah. Sahabat ini lagi bertanya, faminar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Kata Nabi, abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8 ya, isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini syaratnya. Yang ke-9, tentu juga yakni isyarat yang lebih jelas lagi, ketika Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Ada beberapa hari itu,
ada beberapa hari beliau jadi imam sholat berjamaah. Ini pun isyarat yang sangat kuat bahwa beliau akan menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Barang siapa mengubur seorang di dalam masjid, maka wajib atasnya untuk membongkar dan mengeluarkannya dari masjid. Yang ke-10, barang siapa membangun masjid di atas kubur, maka menurut para ulama wajib atasnya membongkar masjid tersebut. Barang siapa membangun masjid di atas kubur, artinya kuburan lebih dahulu ada, baru setelah itu dibangun masjid, maka yang dibongkar itu masjid. Karena apa? Karena dia paling belakangan dibangun. Gitu ya. Yang ke-11, sangat bersemangatnya Nabi SAW dalam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh para jamaah. Baik, kemudian kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Ya, ini dalil yang terakhir ya. Dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu, arti marfu terangkat kepada Nabi, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudriku musa'a wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid." Sungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat besar, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kata Nabi. Jadi ada dua golongan ya, yang Nabi katakan sebagai seburuk-buruk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan syarahnya bahwa Nabi SAW mengabarkan tentang orang-orang yang ditegakkan hari kiamat atas mereka sedangkan mereka masih hidup, bahwa mereka adalah manusia yang paling jelek, dan bahkan termasuk manusia yang paling jelek adalah yang mengerjakan sholat di sisi kubur atau menghadap kepada kuburan dan membangun kubah di atas kuburan. Ini merupakan peringatan kepada umatnya agar tidak melakukan hal itu terhadap kuburan Nabi mereka dan orang-orang salih dari kalangan mereka, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang paling jelek itu. Nah, jelek agama tentunya. Di sini jelek tauhidnya, jelek akidahnya, begitu ya. Faedah mukjizat Nabi SAW yaitu terjadinya pembangunan masjid di kubur-kubur sesuai dengan apa yang beliau beritakan ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, haram menjadikan kubur sebagai masjid, baik dengan membangun masjid di kubur maupun sholat di sisi kubur, walaupun tanpa ada bangunan masjidnya, karena masjid itu adalah istilah yang digunakan untuk tempat sujud walaupun tanpa bangunan masjid ya, walaupun satu kotak ruangan aja gitu ya. Lalu di situ kok ada orang sholat di samping kubur orang soleh, maka itu tempat, itu ruangan sudah dikatakan sebagai masjid, yakni tempat sujud ya, karena makna masjid adalah tempat sujud, walaupun memang bukan masjid seperti yang kita fahami, nggak ada menaranya, nggak ada kubahnya misalnya ya kan, bukan bangunan masjid begitu secara umum. Maka ruangan itu pun sudah dikategorikan sebagai masjid, tempat sujud, itu makna masjid. Jadi kalau kita katakan kepada orang-orang itu sudah jadi masjid itu, oh bukan, kan nggak ada menaranya, nggak ada kubahnya, nggak ada corong apa speakernya untuk azan 5 waktu. Iya, Anda fahami bahwa makna masjid adalah tempat sujud. Kalau sudah ada orang sujud di sana, walaupun sujudnya kepada Rabbul Alamin, salatnya kepada Allah, tetap saja tempat itu dikatakan sebagai masjid. Nah, ya kalau sebagian orang kita lagi menyebutnya kalau kecil bentuknya adalah musola, atau ada lagi yang mengatakan langgar, ya, sholat di langgar, gitu ya. Boleh nggak sholat di langgar? Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kembali di sini yang keberapa sekarang? Ya.
Yang ketiga, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, mereka itu termasuk seburuk-buruk manusia karena mereka membuat suatu sarana kesyirikan walaupun niatnya baik. Yang keempat, peringatan dari syirik dari berbagai hal yang bisa mengantarkan kepada syirik itu sendiri. Yang kelima, kiamat tegak atas seburuk-buruk manusia dan kiamat tidak akan tegak atas orang beriman. Kenapa jemaah? Kenapa? Karena sebelum tegaknya kiamat besar, Allah akan kirim angin yang sangat lembut mewafatkan orang beriman, walaupun imannya kecil akan diwafatkan oleh Allah dengan sebab angin tadi, sehingga nggak ada lagi di permukaan bumi orang beriman, yang ada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafirin, kan begitu. Maka mereka disebut sebagai syirarun nas atau syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk, karena mereka lah yang merasakan yang namanya kiamat besar. Begitu. Baik, penjelasan. Syekh Al-Albani berkata dalam kitab Tahdzirus Sajid min Ittikhadz Al-Qubur Masajid, halaman 21, yang mungkin bisa difahami dari menjadikan kubur sebagai masjid ada 3 makna. Pertama, salat di atas kubur, yakni sujud di atasnya. Yang kedua, sujud menghadap kubur, juga sholat dan berdoa menghadapnya. Yang ketiga, membangun masjid di atas kubur dan sholat di dalamnya. Nah, ini ada 3 makna nih. Ada 3 makna ya. Syekh Al-Albani juga berkata ya pada halaman yang lain, tidak ada bedanya antara membangun masjid di atas kubur maupun memasukkan kubur ke dalam masjid. Semuanya haram karena bahayanya satu, bahayanya sama. Ya, sama-sama mengarah kepada syirik gitu ya. Yang ketiga, adapun perihal kubur Nabi ya sallallahu yang sekarang berada di tengah-tengah Masjid Nabawi sudah dijelaskan dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Artinya apa? Yakni Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kubur Nabi itu sudah dilapis dengan 3 lapis tembok, dan temboknya pun diatur sedemikian rupa sehingga kalau ada orang sholat di Masjid Nabawi yang posisinya di belakang ya, di belakang ruang kubur Nabi itu, maka tidak lagi menghadap kubur Nabi, tidak lagi menghadap kubur Nabi, dan diyakini bahwa kubur Nabi sudah berada di luar area Masjid Nabawi ya, dengan sebab 3 lapis tembok tadi. Nah, ini solusi dari ulama, solusi dari para ulama seperti itu, para jamaah. Jadi walaupun seolah-olah kok Masjid Nabawi kubur Nabi itu berada di dalam Masjid Nabawi, maka ya pada kenyataannya sebenarnya kubur Nabi itu dinyatakan oleh para ulama sudah di luar dari area Masjid Nabawi. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ahli ilmu, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, masjid harus dibongkar jika dibangun di atas kubur, sebagaimana halnya kubur yang berada di dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Ini nggak akan bersatu untuk selama-lamanya para jamaah. Tidak akan pernah bersatu selama-lamanya antara kubur dengan masjid. Walaupun yang memberikan wasiat ya, memberikan wasiat adalah tokoh setempat atau si pewakaf tanah ya, kasih wasiat agar kelak jenazahnya dimakamkan di dalam masjid atau di halaman masjid, maka ini adalah wasiat berbau maksiat. Tidak boleh dilaksanakan wasiat yang berbau maksiat. Ingat ya, ada wasiat yang ternyata berbau maksiat. Artinya wasiat ini berseberangan dengan akidah, bertolak belakang dengan akidah kaum muslimin, akidah Nabi dan para sahabat, begitu. Maka nggak boleh menjalankan wasiat walaupun wasiat itu berasal dari seorang tokoh agama atau setempat, atau dari pewakaf tanah masjid, atau dari orang tua misalnya
nggak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikerjakan wasiat berbau maksiat. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika salah satu ada, maka yang lain harus tiada. Mana yang terakhir didirikan itulah yang dibongkar. Jika didirikan bersamaan, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya, dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Jika masjid tetap berdiri, maka tidak boleh sholat di dalamnya, itu di dalam masjid yang ada kuburannya, berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW dan laknat beliau SAW terhadap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan lentera di atasnya. Itulah dinul Islam, agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang engkau saksikan. Nah, jadi inilah yang kita lihat berkaitan dengan hal seperti ini. Perlu kita fahami bahwa yang namanya masjid tidak boleh, ya, bersatu dengan kubur. Kuburan ya kuburan, masjidnya masjid, begitu ya. Kesimpulan, apa yang disebutkan oleh penulis dalam dua bab ini dan setelahnya akan menjadi jelas jika disebutkan secara rinci tentang perbuatan yang dilakukan di sisi kuburan orang-orang saleh dan selain mereka. Itu ada dua macam, yang disyariatkan dan yang dilarang. Adapun yang disyariatkan yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berziarah kubur yang sesuai syariat, tidak dengan perjalanan safar. Nah, jadi nggak boleh, ya, kita ini niat utama dalam safar ziarah kubur, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan apa? Kata Nabi yang mulia, yakni la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Jangan diadakan perjalanan jauh yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Bukan 3 kuburan, bukan. 3 masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa di Palestina. Nggak ada kuburan Nabi sebut di sini. Adapun yang disyariatkan yaitu yang diperintahkan oleh Allah seperti berziarah kubur yang sesuai syariat, tidak dengan perjalanan safar. Seorang muslim mengunjunginya sesuai dengan sunnah, serta mendoakan penghuni kubur secara umum, mendoakan kerabat dan orang yang dikenalnya secara khusus. Jadi yang dikenal. Jadi kubur yang kita ziarahi kubur siapa? Kubur family, kubur keluarga, kubur teman yang kita kenal, sahabat yang kita kenal, begitu. Bukan kubur orang yang kita nggak kenal, yang meninggal sekian abad yang lalu, kita nggak kenal dia, walaupun dikatakan orang soleh, tapi kita nggak jumpa, kan? Nah, itu masalahnya. Dengan begitu, mereka peziarah telah berbuat baik kepada penghuni kubur dengan mendoakan mereka, memintakan ampun, maaf dan rahmat untuk mereka, serta berbuat baik pada diri mereka sendiri dengan mengikuti sunnah, mengingat akhirat dan mengambil pelajaran dan ibrah darinya. Adapun yang dilarang ada 2 macam. Yang pertama, perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana syirik, seperti meminta berkah dengannya, bertawasul kepada Allah melalui penghuni kubur, sholat di sisinya, atau seperti meninggikan dan membangun kuburan tersebut, ya, berlebihan terhadap kuburan dan penghuninya selama belum mencapai tingkatan ibadah. Yang kedua, syirik besar, itu seperti berdoa kepada penghuni kubur, beristighatsah, meminta tolong di saat sulit kepada mereka, meminta kebutuhan duniawi atau akhirat kepada mereka. Maka perbuatan ini merupakan syirik besar, seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala atau kubur, penyembah berhala. Jadi mereka ini tergolong dari kuburiyun, ya, para penyembah kubur, pencinta kubur. Berarti ada, ya, semacam komunitas kuburiyun tuh ada di negeri kita. Ya, komunitas apa? Kuburiyun, di mana mereka itu ya sudah menjadi acara ritual mereka tahunan barangkali untuk ziarah kubur ini itu dan sebagainya, ya. Kandungan bab ini. Pertama, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk ibadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh termasuk jelek-jelek makhluk di hadapan Allah sekalipun baik niatnya. Nah, ini. Jadi yang kita
Ingkari itu jelas perbuatan mereka, bukan niatnya. Jelas niatnya baik kan? Niatnya baik, nggak ada niat yang buruk. Tapi jelas perbuatannya itulah yang tidak baik. Nah, ini ya. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini. Sebagaimana beliau SAW menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh termasuk jelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beberapa saat ya menjelang wafatnya, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Nah, jadi sampai seperti itu ya. Jadi sampai Nabi itu melaknat. Ini istilahnya ungkapan terakhir. Nggak ada lagi ungkapan lebih keras dari itu. Nabi melaknat, sampai Nabi melaknat begitu ya. Bahkan Allah melaknat. Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. Kemudian menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi Nasrani. Yang keenam, Rasulullah SAW melaknat mereka karena perbuatan ini. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi Nasrani dengan perbuatan mereka itu dimaksudkan untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. Kedelapan, alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. 9, pengertian ya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yaitu melakukan suatu ibadah seperti sholat di kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebagai atau sebuah tempat ibadah. Yang ke-10, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi. Di samping bahwa syirik itu adalah akhir keadaan dunia. Yang ke-11, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum beliau ya mengandung bantahan terhadap orang kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka di luar 72 golongan dalam umat Islam itu Rafidah atau Syiah Rafidah dan Jahmiyah, dan dengan sebab Rafidah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kubur, serta mereka itulah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Nah ini, jadi dalam sejarah umat ini siapa yang pertama kali menyembah kubur? Orang Syiah Rafidah. Mereka pertama kali membangun masjid di atas kuburan, menyembah kubur, meminta-minta kepada kuburan. Nah itu Syiah Rafidah. Lalu diikuti orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, lalu diikuti pula oleh orang-orang belakangan. Yang ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratul maut. Yang ke-13, beliau SAW dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat menjadi Khalilullah, kekasih mulia Allah, sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. 14, dinyatakan bahwa Khalil itu lebih tinggi tingkatnya daripada Habib atau kekasih. Yang 15, dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia, dan ini jelas kemuliaan, keutamaan beliau. Yang ke-16 terakhir, hal tersebut merupakan isyarat bahwa beliau akan menjadi khalifah setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an. Nah, inilah berkaitan dengan bab yang ke-20 tentang sikap keras Nabi ya terhadap orang yang beribadah di dekat kubur orang saleh. Maka bagaimana jika kubur tersebut disembah atau diibadahi? Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, silakan kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari apa yang disampaikan di pagi hari ini dari bab yang ke-20 ya silakan.